inilah daun kratom yang sudah kering. Nah, ini dia sudah. Ini original super. Ini menjemur. Nah, ini ada satu. Nah, kalau kita lihat pohonnya nih, pohon kratom. Ini pohonnya nih. Pak Win, ini berapa tahun? Ini baru 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan sudah mulai panen. Nah, berkali-kali. Mantap, luar biasa. Berkali. Ini bertingkat-tingkat. Nih, Bertingkat-tingkat. ini namanya keratom. Keratom. Keratom bibit super dan harganya cukup memuaskan karena ini sudah legal oleh pemerintah pusat. Maka keratom ini standar harganya itu nasional, dia berdasarkan turun naiknya uang Eropa dolar ya. Ini 1 kilonya yang kering 180 ya. 1 kilo. Yang basah ada 25, 15.000. Nanti sementara kita lanjutkan lagi. Daun basahnya bebet 15.000. Ini pemiliknya nih. Ini Pak Wina. Ini daun basah 15.000 di tempat bos. Pertama kali ya di Bengkayang penanam keratom Pak Wina ya. Iya, betul. Sebagai pelopor ya. Ya. Jadi Pencetus lah. pencetus ya. Pelopor pemberi informasi. Sama saya ambil langsung dari Tuksibu langsung pertama. Jadi Pak Win, ini supaya masyarakat juga ikut menanam karena ini salah satu budidaya tanaman keras. Ini gimana ajakan Pak Wina kepada masyarakat supaya bisa menikmatinya juga nanti keratom nih? Saya ini kan kita kan untuk hidup sendiri. Saya ini kan memang pencetus memberi informasi untuk memikirkan masyarakat petani kita. Sebetulnya kan, nah, supaya mereka bisa terangkat kehidupan ekonomi dia. Pak Win, ini ada pupuk nggak? Ini tanpa pupuk kimia. Tanpa pupuk ya? Kalau mau ngasih pupuk ini paling-paling pupuk kandang, tanah bakar, atau paling kalau tanpa pupuk kandang, tanpa TA misalnya kan paling-paling dikumpul-kumpulkan saja. Pak Win, sudah menikmati kah selama ini harganya? Iya, saya mulai dari begitu harga, mulai dari remahannya itu harga pertama 25.000. Yang di bebet jemur 1 hari kering 25.000 pertama, harga pertama dari awal. Udah itu 37.000. 37, naik terus ya? Itu naik ke 95.000. 95.000, 120.000. Naik terus. Terus Sampai sekarang 180.000. 180 yang kering ya? Yang kering. Yang kering. Ini jemur 1 hari. Pak Win sudah memiliki kebun ini berapa pokok nih? Sekitar 2.000-an. 2.000-an. Wah, ini kalau panen nanti gimana ya? Ini bibit super ya? Jenis bibitnya gimana nih? Bibit ini kan kita berasal dari Tuksibu. Bos kita ini kan Babai, ya. Bibit ini dia udah menyuplai 10 kabupaten di Kalbar ini. Waduh, 10 kabupaten? Dari 14 kabupaten ya. 14 kabupaten itu dia 10 kabupaten menyuplai di Kalbar ini. Oke, pesannya kepada petani Kabupaten Bengkayang gimana Pak Win? Iya. Pesannya supaya bisa menanam komoditi ini juga. Pesan saya sebetulnya kan kita nggak mau ngasih informasi kepada mereka. Mengajak supaya maksud saya tuh pertama memberdayakan terutama lahan-lahan di sini habis di Dumping, habis di eksapan. Iya, itu bisa ditanam ya. Akan jadi supaya tidak jadi padang tangkuku, tapi tanam padi segala lagi. Inilah untuk difungsikan ini jadi bisa bermanfaat, bisa menghasilkan kembali. Artinya lahannya ini ndak memilih gitu. Tidak, ini tanah kering. Tanah keringnya ini nih. Tanah kering, tanah batu-batuan, tanah kari ditanam di antara pohon-pohon rambutan, pohon kemiri. Coba lihat sana semua, sana tuh teman saya. Ini bisa ditanam di antara salah pohon. Bisa ditanam di tanah kering, di tanah basah, tapi yang paling bagus tanah basah. Di contohnya sana. Ini tanaman tanah agak-agak basah. Tanaman keras, tanah basah lebih baik lagi. Tanah agak basah, tapi di dasar tanah kering. Cuman agak dekat-dekat air. Itu sana tuh baru 6 bulan jalan tuh. 6 bulan yang ini ya, juga. Coba saya lihat ya nih. Ini permisa nih. Ini pohonnya nih. Ini maksudnya. Ini contoh.
Ya, contohnya ya. Kalau ditanam dekat-dekat agak-agak basah nih ya. Ini 6 bulan nih. 6 bulanan ya. Udah siap panen. Sudah panen ya? Udah. Waduh, ini tanaman ramah lingkungan. Hah? Ramah lingkungan. Iya, karena kalau ramah lingkungan. Jarak tanamnya berapa meter? 2 meter paling jauh. 2 meter. Paling jauh ini ya. Oh ya? Ini tanaman saya kan bertingkat-tingkat. Ini keraton nih ya nih. Coba lihat tanah saya, tanah batu-batuan. Ini tanah batu. Lihat paling tanah jelek di antara pohon-pohon. Coba lihat sana. Bisa ditanam tanah. Wah, ini. Ah, ini yang saya bilang kalau kita panen tuh ya. Lah ya, kalau panen ini kan daun semua tadi. Iya. Jadi kita panen ini kita sisakan 2-3 lembar rurut. Ah, ini dapat daun lagi. Tumbuh lagi. Ini nih. Nggak habis-habisnya ya. Waduh, luar biasa. Nah, ini kan. Nah, jadi kita panen berapa lembar sisakan rurut. Ini daun baru lagi nih lah ya. Daun baru dia. Daun baru lagi. Ini baru setahun lebih ya? Hah? Yang ini setahun lebih. Ini setahun lebih. Oh ya. Yang itu tuh Pak Win. Nah, lihat sana semua tuh. Ini baru 6 bulan nih. Tanah paling jelek saya nih. Ini ya. Ayo lihat. Sampai sini dia. Ini punya Pak Wina nih. Dekat rumah. Wah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini kalau dia ditanam di ini kan dipangkas nih kan? Dipangkas. Nah, lihatlah, dia kan bawah ke bawah. Ini harus dipangkas ya? Ya. Ini maksudnya supaya nggak terlalu tinggi. Ya, daunnya supaya banyak. nyaman manennya, tapi cepet daun. Nanti sampai tinggi dia mantap. Mantap. Nah, Pengembang dia ya. Tanah paling jelek. Pisang. Tanah paling jelek kan? Ini 5 bulan lebih ini. Udah dipanen. 5 bulan lebih ya? Udah berapa kali panen ini? Waduh. Nah, itu loh. Jadi pesan Pak Wina, Pak Jalani salah satu pelopor tanaman keraton, komoditi keraton yang harus dibudidayakan di Kalimantan Barat. Karena standar harga keraton ini adalah standar harga nasional. Sekarang lagi melejit benar nih Eropa yang butuh. Jadi ini tanaman komoditi yang paling simpel. Ini bisa memakmurkan masyarakat. Nanam itu hanya modal bibit, modal tenaga aja lah. Modal bibitnya tidak sampai berpuluh-puluh ribu. Beli sekali, nanamnya tanpa pupuk, jangka masa waktu tanam tidak sampai setahun. 6-8 bulan tidak bisa dipanen. Oke, ini crossing nih. Adakah persiapan bibitnya ini di sini? Bibit siap. Siap ya. Siap antar di rumah. Bibit bos kita siap suplai antar di rumah kalau pesanan banyak. Banyak. Tapi kalau sedikit gimana? Kalau sedikit ngambil itu sendiri. Kalau sedikit itu ya harus ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Sini. Baik. Dah oke. Ya. Jadi jenis bibitnya apa tuh Pak Win? Bibit super. Super ya? Ya. Sip. Yang asli. Asli. Yang original. Original. Komitmennya ada hitam putih dengan kita. Oke, manfaatnya ini apa nih manfaatnya Pak Win? Manfaatnya ini kan herbal. Herbal ya, untuk seluruh penyakit. Darah, iya. Hilangkan asam rematik ya. Pegal nyilu, kanker ya. Stamina yang paling utama stamina. Oke, baik. Baik pemirsa, terima kasih. Ini keraton punya Pak Wina ya. Moto aku loh, anak kawan dah oke dan Seko udah oke moto aku. Oke, apa kita moto aku? Ini berdua nih dah bisnis. Dah oke tadi. Ya, siap dah. Di sini ya. Oke. Maksudnya? Kita mau pakai apa ya? Kita kan Nana ngirim ke aku. Oh iya. Nah, ini dia berdua foto-foto dia berdua nih. Calon kades sudah siap. Oke ya. Jadi keraton ini permisa harus dibudidayakan, harus dikembangkan di Kalimantan Barat. Karena keraton ini salah satu tanaman keras tetapi sangat ramah lingkungan. Daripada kita tanam yang lainnya. Dan ini bisa seumur hidup pohonnya. Nah, pertanian keraton ini yang pertama kali di Kalimantan Barat itu ada di daerah Pudusibau, satu-satunya di Kalimantan. Nah, saya mengajak seluruh masyarakat bersama Pak Wina, Pak Jalani sebagai salah satu pelopor bibit atau tanaman keraton ini di Kabupaten Bengkayang. Jadi untuk sementara pemirsa,
Ini dia ini tidak perlu harus pupuk. Untuk TA-nya aja sudah cukup. Dan ini masa panen dari 6 bulan sampai seterusnya. Dan pohonnya ini sampai besar, ya, sampai seumur hidup lah. Nah, saya mengajak pada masyarakat khususnya petani yang ada di Kabupaten Bungkayang, ayo kita ramai-ramai untuk menanam keraton, sebab ini adalah tanaman komoditi yang ramah lingkungan, ya. Kita jaga lingkungan kita ketimbang kita harus menanam yang lain. Nah, ini pohonnya. Terima kasih pemirsa. Akhir kata saya ucapkan mantap. Oke, sip. Mantap bibitnya nih. Ini. Cara panennya kayak gitu ya? Cara panennya nanti sisakan 2-3 lembar. Rurut nanti ke daun lagi. Oke. Nah, ini daun baru. Baik. Habis dipanen. Baik. Oke.